Baik, kita mulai acara webinar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kak. Baik, selamat datang di webinar kita tentang mengatasi tantangan dalam kursus kecantikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Puspita Nurutami yang akan memandu acara pada webinar pagi hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Aja Atika, yang akan memaparkan dan menjelaskan materinya tentang webinar kita yang pada hari ini akan kita bahas. Untuk Aja Atika yang akan sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, waktu dan layar saya persilakan. Baik, baik. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi di webinar kali ini. Di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa kita akan membahas tentang mengatasi tantangan dalam kursus kecantikan gitu. Jadi sebelum itu kita harus tahu kursus kecantikan ini apa sih gitu ya kan. Dan teman-teman, kursus kecantikan ini merupakan satu program dalam pendidikan luar sekolah. Lah, jadi pendidikan luar sekolah itu apa gitu ya kan? Mungkin teman-teman masih ada sedikit asing, mungkin orang-orang yang awam seperti orang-orang mungkin kayak orang-orang tinggal pedesaan itu mungkin masih asing mendengar kata pendidikan luar sekolah. Baik, di sini saya akan jelaskan dulu pendidikan luar sekolah itu apa sih seperti itu. Baik, boleh di next Kak slide-nya. Sebentar. Baik, di sini sudah bisa kita lihat sama-sama ya, yang dimana pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilakukan di luar jalur pendidikan formal. Jadi dia di luar SD, SMP, TK, SMA, perkuliahan dan lainnya gitu. Jadi dia seperti kursus-kursus tertentu gitu, misalnya kayak ekskul juga termasuk, atau kursus menjahit, kursus kecantikan, kursus salon, serta kursus-kursus lainnya yang dimana dia mengembangkan bakat dari individu seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memahami tentang industri kecantikan gitu. Jadi di sini kenapa kami membahas industri kecantikan? Karena tema ini kami angkat dari hasil penelitian yang telah kami lakukan pada sebelumnya gitu. Jadi kami melakukan penelitian di kursus kecantikan di salon dan dari beberapa penelitian kami, jadi kayak menemukan beberapa masalah. Jadi sebelum saya lanjut ke masalahnya dan nanti solusinya, saya menjelaskan gitu, industri kecantikan itu apa sih gitu ya kan, agar teman-teman nggak bingung gitu. Jadi industri kecantikan adalah salah satu sektor yang terus berkembang di berbagai belahan dunia dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyaknya individu gitu. Jadi industri kecantikan itu kayak suatu pelayanan yang memberikan uh, perubahannya atau kayak perkembangan fisik mau kulit atau maupun wajah gitu ya, pokoknya yang dia lebih ke kecantikan seperti itu, bisa dari salon, bisa skincare maupun lainnya gitu, yang dimana dia bisa kita lihat selama ini selalu berkembang gitu, nggak pernah dia menurun gitu ya kan, bahkan sudah banyak kita temukan industri-industri kecantikan itu mulai berkembang pesat, terus saingan semakin bersaing gitu ya, sudah mulai kita temukan banyak produk-produk kecantikan, jenis-jenis kecantikan dan lainnya seperti itu. Dan teman-teman, kami menemukan beberapa masalah nih di dalam penelitian kami gitu. Dan dari hasil wawancara kami menemukan masalah seperti uh, susahnya gitu mengembangkan keahlian yang ada di dalam kursus itu, seperti menyanggul, membuat sanggul, kan itu kami khusus salon ya. Jadi di situ ketika kami wawancara, dari 50% dari kesulitan mereka hadapin itu ya membuat sanggul, kemudian membentuk alis dan lainnya seperti itu. Dan di sini kami ingin membahas tentang gitu, bagaimana sih cara kita mengatasi solusi-solusi tersebut ya. Sebenarnya masalah ini bukan hanya ada di industri kecantikan, mungkin di kursus-kursus lainnya,
di kursus apapun gitu pasti mengalami kesulitan ya, yang dimana mungkin mulai dari kurangnya waktu atau kurangnya asah dalam kemampuan dan lainnya. Dan di sini kami akan memberikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang biasanya nih terjadi dalam kursus-kursus di dunia pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu ada pun solusi dari tantangan yang dihadapi itu dari kami. Yang pertama itu ada pelajari dengan integritas tinggi. Di mana di sini peserta didik fokus pada pembelajaran yang mendalam terkait industri kecantikan dan salon ataupun industri atau kursus yang sedang dijalani seperti itu. Memanfaatkan sumber daya, kemudian buku, pelatihan langsung. Jadi ketika kita mengikuti ya betul-betul gitu, betul-betul memahami apa sebenarnya yang sedang kita dalami gitu, apa yang sedang kita asah gitu. Kemudian itu ada praktikan keterampilan Anda gitu. Jadi terapkan langsung misalnya nih kalau biasanya kan tuh kalau kursus tuh dipraktekkan memang langsung nih di kursusnya gitu. Jadi biar lebih terasah, praktekkan lagi entah di rumah, keluarga gitu, jadikan sebagai contohnya atau sebagai teman kamu melakukan praktek itu gitu ya kan. Selanjutnya itu ada pantau perkembangan industri gitu atau pantau ya perkembangan apa sih ya, yang terjadi dalam kursus kamu itu misalnya seperti kami nih kami kan industri kecantikan jadi kita pantau nih kira-kira fashion kecantikan apa yang berkembang gitu bentuk-bentuk rambut seperti apa yang berkembang kemudian jenis-jenis make up ataupun bentuk-bentuk makeup apa gitu yang berkembang atau lagi tren di zaman sekarang ini seperti itu. Dan yang keempat itu ada bangun keahlian khusus gitu. Yaitu sebenarnya hampir sama tadi praktik keterampilan Anda ya sama seperti yang nomor 2 ya. Di mana di sini kita kayak ya pertama kita cari dulu nih yang betul-betul skill yang ada pada diri kita. Kemudian kita asah di tempat kursus dan langsung kita lebih asah lagi sendiri individu di rumah seperti itu diaplikasikan langsung seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada edukasi terus-menerus. Jadi selama kita kursus nih, kursus yang kecantikan juga, jangan kayak berhenti di satu kursus gitu aja. Walaupun misalnya habis kursus nih, kita mau lanjut buka usaha. Dan selama kita buka usaha pun kita harus tetap belajar gitu ya kan. Mulai dari ya tadi seperti melihat tren apa yang sesuai dengan kursus kita agar apa agar bakat yang kita jalani itu atau kursus yang kita jalani bukan hanya berkembang di zaman yang kita pelajari gitu atau dia pokoknya sesuai ngetren agar uh, ini atau agar kursus yang kita lakukan itu kayak bisa teraplikasikan kepada orang lain juga gitu kan bukan hanya untuk diri kita gitu komponen itu bukan untuk biasa untuk kita tapi kita mendapatkan feedback dari orang lain seperti itu ya. Baik teman-teman mungkin hanya singkat ya webinar kami karena kami tidak akan membahas yang lebih di sini hanya khusus menjelaskan tentang solusi apa sih gitu karena memang materi ini jarang ya kita dengar di webinar-webinar karena memang pendidikan luar sekolah belum terlalu didalami oleh beberapa orang atau mungkin belum mengerti ya kalau kursus itu sebenarnya pendidikan luar sekolah seperti itu. Yang orang tahu sekarang itu ya kursus gitu, bukan masuk ke jalur pendidikan pendidikan non formal seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas ya teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada peserta webinar kita pada pagi hari ini yang ingin bertanya kepada narasumber kita, Aja Atika? Saya ingin bertanya. Baik, untuk peserta webinar kita, Putra Teguh Novandi yang ingin bertanya, saya persilakan waktu dan layarnya. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber. Bagaimana sih Anda memanfaatkan umpan balik dari sesama peserta khusus untuk terus meningkatkan diri Anda dan mengatasi kelemahan yang mungkin muncul ke depannya? Baik, segitu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Saudara Putra. Mungkin untuk pertanyaannya sudah jelas ya Saudari Aja. Mungkin ada narasumber kita bisa langsung untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih kepada moderator ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Baik, tadi Saudara Putra bertanya tentang bagaimana memanfaatkan umpan balik sesama peserta ya, bukan orang lain gitu ya kan. Betul? Ya, betul. Baik, betul sekali. Jadi gini, misalnya nih kita di kursus kecantikan gitu, misal di salon nih ya kan. Eh, kita gimana sih kita manfaatkan umpan dari teman kita? Pertama, sebenarnya ketika kita punya kursus nih, kita harus bisa memanfaatkan teman kita itu, maksudnya dalam arti kebaikan gitu. Misalnya tadi yang kamu bilang kan ada kelemahan tuh. Misalnya kita punya kelemahan di bagian bikin alis, sedangkan teman kita dia paling jago bikin alis gitu. Nah di situ kita kayak belajar dari dia juga, kita belajar entah ada waktu istirahat atau waktu senggang, dia ngajarin kita, kita minta ajarin dia nih tentang alis itu gitu di luar dari pengajaran guru gitu gurunya. Atau misalnya nih kita punya kelebihan pandai buat apa ya, mungkin kayak di bagian make upnya kita bagus gitu kan. Sedangkan teman kita masih tidak sebagus kita gitu. Nah, di situ kita bisa gitu membantu dia ya, saling membantu gitu. Sebenarnya itu lebih apa ya, lebih membantu kerjasama daripada kita kerjasama dengan orang yang nggak kursus di situ, mungkin agak sulit ya kan. Jadi kita memanfaatkan gitu kelemahan dan kekurangan masing-masing gitu dia. Jadi kayak kerjasama gitu ya, kayak apa ya, take give and take gitu. Kamu memberikan dan dia juga memberikan gitu. Sama-sama ada manfaatnya seperti itu. Gimana Saudara Putra? Baik, sepertinya jawaban dari narasumber sudah jelas. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, baik, sama-sama. Saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penanya dan juga narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat jelas ya, teman-teman. Baik, sesi tanya jawab telah berakhir. Selanjutnya, saya akan menutup webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua peserta, narasumber, dan tim yang telah membuat webinar ini menjadi sangat bermanfaat. Jangan ragu untuk terus menjaga koneksi dan mengembangkan ilmu yang telah kita dapatkan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, nanti